Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Di Indonesia, nama ikan tilapia emang nggak terkenal karena di sini emang lebih tahu ikan ini dengan nama ikan nila. Sebagai salah satu spesies pendatang, nama ikan nila sangat beken karena suka dijadikan ikan yang dilepas oleh pihak pemerintah ataupun pihak lain ke sungai lokal sebagai upaya penambahan populasi. Di sisi lain, manfaatnya banyak, tapi bisa juga jadi masalah. Dua image itulah yang lekat diemban oleh ikan nila karena mereka sering dilibatkan ke dalam banyak kasus positif dan negatif. Ikan nila atau tilapia mirip seperti Sadio Mane dan Mohamed Salah. Karena mereka sama-sama warga Afrika yang sukses merantau ke negeri orang dan jadi terkenal di sana. Nama mereka udah terkenal, bahkan dijadikan simbol kelahiran di seni Mesir kuno dan terafiliasi sama Hathor, salah satu dewi mitologi Mesir. Di Indonesia, nila menjadi salah satu ikan yang paling banyak dibudidayakan dan dikonsumsi. Padahal mereka bukanlah spesies ori asal Indonesia. Pamor mereka bahkan mengalahkan ikan-ikan lokal dalam bidang konsumsi. Karena banyak banget olahan nila yang enak-enak. Olahan nila selalu hadir di setiap restoran tradisional atau seafood, baik yang di pinggir jalan sampai di mall atau hotel mewah. Semua punya hidangan nila yang lezat. Tapi walau di Indonesia sering dianggap ikan invasif, tapi di Zimbabwe, nama ikan nila menjadi salah satu yang paling laku buat dibudidayakan dan diekspor ke luar negeri. Gimana ya ceritanya? Ikan nila, dagingnya enak, laris dijual. Di tahun 1969, ada satu jenis ikan dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia untuk keperluan ikan konsumsi. Ikan ini disebar di Danau Tempe, Sulawesi Selatan langsung dari Afrika. Setelah sukses dengan upaya introduksi yang sukses selama beberapa tahun, akhirnya tahun 1994 didatangkan lagi jenis nila unggul dari Filipina dengan nama Genetic Improvement of Farmed Tilapia atau disingkat GIF yang dibawa sama Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar atau BRPBAT. Pada tahun 1997 dimasukkan lagi generasi keempat dan generasi keenam. Wah, generasi kini jadi mirip JKT48 ya. Genetik ini selalu dikulik karena buat mencari spesies yang mudah dibudidayakan, cepat gedenya dan tentunya dagingnya juga enak. Makanya upaya untuk kawin silang ini selalu dilakukan, sama kayak yang dilakuin kepada ikan lele. Jadi banyak juga ikan yang eksis dengan kondisi genetik yang nggak sempurna dan itu berpengaruh terhadap kemampuan reproduksi ikannya. Jadi ikan dengan genetik yang terlalu nyampur bakalan susah untuk dijadikan indukan. Berkat upaya ini, Indonesia sangat sukses menjadi negara yang mengimpor ikan nila ke banyak negara lain di dunia dan udah sukses masuk ke 16 negara. Salah satu spot paling sukses dalam membudidayakan ikan nila adalah Danau Toba. Hasil dari jualan ikan pendatang ikan nila juga gede banget. Walau datang dari luar negeri, tapi ikan nila menyumbang 78,44 juta dolar US dollar dari hasil jualan ekspor ke luar negeri. Duit segitu jelas banyak banget. Prestasi gemilang yang dicatat oleh ikan nila emang mentereng banget. Tapi di balik image-nya sebagai anak emas aquaculture di negeri ini, ada sisi gelap juga yang menyelimuti ikan keluarga cichlid ini. Karena status mereka yang bukan asli Indonesia. Sisi gelap ikan nila, akrab tapi asing. Sebagai pendatang, ikan nila dari dulu emang sudah akrab sebagai ikan pancing, konsumsi, budidaya, dan ikan peliharaan. Rasanya malah banyak yang nggak tahu kalau ikan ini bukan asli Indonesia karena penyebarannya yang udah luas dan dianggap sebagai ikan lokal. Karena udah teramat dekat dan akrab sama orang Indonesia, ikan nila udah nggak berasa kayak ikan asing. Tapi hal itu justru menjadi sentimen baru dan persepsi soal apakah aman melepas mereka ke sungai lokal. Ikan nila sampai saat ini menjadi ikan yang paling banyak dipilih sebagai ikan tebar benih di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Biasanya acara kayak gini diadakan oleh pemerintah setempat untuk upaya penambahan populasi ikan di sungai tersebut yang dinilai udah sangat sedikit. Di mana ada acara seperti ini, kebanyakan ikan yang dilepas adalah ikan nila. Alasan sejatinya juga nggak pernah diungkap. Karena sebenarnya melepas ikan nila bisa menyebabkan risiko yang lumayan pelik untuk ekosistem lokal. Mungkin masalah edukasi soal ikan invasif masih sangat kurang dan juga karena akrabnya ikan nila di mata masyarakat. Jadinya banyak yang ngira kalau ikan ini adalah ikan lokal Indonesia. Aku sendiri pas kecil mengira kalau ikan nila, bawal, dan lele adalah ikan asli Indonesia. Padahal mereka dibawa ke sini untuk sebuah tujuan. Tapi malahan banyak yang sukses berkembang biak dan akhirnya menyatu dengan ikan lokal.
Sekarang, 3 ikan terkenal tersebut kayak pemain naturalisasi yang main di timnas Indonesia. Karena walau dari negara lain, mereka udah nyaman, akrab, dan mengerti soal negeri ini. Ditambah masyarakat lokal juga tahu dan dekat dengan mereka. Jadinya pada akhirnya mereka cuma asalnya aja yang dari luar, tapi secara image udah menjadi warga lokal. Melepas ikan nila bisa berpotensi buruk. Ayo pakai analogi pemain naturalisasi kayak tadi. Kalau Liga Sepak Bola Indonesia diisi semua oleh mayoritas pemain naturalisasi, mimpi buruk bakalan mampir ke kehidupan para pesepak bola lokal. Ikan naturalisasi asal luar negeri juga dilengkapi oleh kemampuan yang lebih dalam hal berkembang biak dan tumbuh kembangnya. Karena mereka emang dikembangkan melalui proses selective breeding untuk mendapatkan gen dan spesies unggul yang tepat dijadikan untuk ikan ternak dan konsumsi. Sedangkan ikan lokal butuh sumbangsi alam karena kebiasaan berkembang biaknya yang mesti mengikuti kondisi alam habitatnya. Secara value dan keuntungan, menernak ikan lokal kayak gitu jelas nggak terlalu bagus buat bisnis. Sebaliknya, ikan nila dengan kemampuan berkembang biaknya yang baik dan bisa cepat gede, jelas menguntungkan untuk bisnis. Kalau Liga Indonesia diisi sama semua pemain naturalisasi, pemain lokal akan terpinggirkan. Dan lama-lama mungkin akan terdepak dari peta kekuatan setiap klub di Indonesia. Risiko ini adalah kemungkinan dan akibat yang bisa terjadi kepada sebuah ekosistem tempat bibit nila dilepas. Tapi aku nggak mau nyinyir doang, karena ikan nila dikenal sebagai ikan yang sangat lezat untuk dikonsumsi. Nggak kayak ikan Asian Carp dan Cana di Amerika Serikat yang dibiarkan menjadi ikan invasif. Karena orang sana nggak terlalu doyan sama dagingnya. Cara paling baik melawan sebuah invasi dari sebuah makhluk hidup adalah dengan memusnahkannya. Kalau dalam kasus ikan nila, cara terbaik untuk melawan laju populasi yang mulai parah di sebuah habitat adalah dengan menangkap dan mengonsumsinya. Ikan nila punya harga jual yang layak dan rasanya pun enak. Jadi kemungkinan baik dari meledaknya populasi ikan nila di suatu habitat yang lumayan banyak, jelas yang lebih diuntungkan di sini adalah manusia. Tugas manusia di sini untuk menyeimbangkan populasi nila yang berlebih dengan cara ditangkap. Dengan rutin ditangkap, jadinya populasi ikan di habitat tersebut bisa stabil dan eksistensinya nggak akan terlalu merugikan spesies-spesies hidup yang di sana tinggal sebagai warga lokal tentunya. Jadi jelas ikan nila emang punya potensi untuk menjadi ikan iblis yang bisa menghancurin sebuah ekosistem lokal sebagai ikan invasif. Tapi di sisi lain, ada sebuah jalan keluar dari masalah ini, karena ikan nila dagingnya enak. Ikan nila, ikan gacoan warga Zimbabwe. Di benua asalnya, ikan nila atau nama kerennya tilapia sangat digemari dagingnya karena rasanya enak. Karena itu, banyak warga di sana yang punya tambak dan empang berisi ikan nila. Di negara Zimbabwe, pertumbuhan aquaculture emang sangat pesat. Pemerintah langsung melihat peluang dan berniat mensupport penuh kegiatan ini karena mereka menilai aquaculture Zimbabwe bisa bersaing juga dengan negara lain di dunia. Semakin maju aquaculture di sana, akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka untuk para warga. Zimbabwe setiap tahunnya memproduksi 5.000 ton ikan nila untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan 65% ekspor ke negara-negara tetangga kayak Zambia. Produksi ikan nila di Zimbabwe dilakukan mayoritas oleh satu perusahaan saja yang menyumbang hampir 94% dari totalan ekspor mereka per tahun. Sedangkan untuk memenuhi permintaan pasar lokal, ikan nila lebih banyak diproduksi oleh peternakan kecil lokal yang menghasilkan 200 ton ikan dari 600 peternakan yang eksis. Karena potensi besar ini, pemerintah sana langsung bergerak buat bikin sebuah aliansi bisnis untuk memaksimalkan potensi mereka dan memproduksi ikan nila kepada dunia. Pemerintah sana dibantu oleh lembaga bernama Fish for ACP untuk mengembangkan potensi aquaculture Zimbabwe yang dari tahun ke tahun progresnya selalu menanjak. Buktinya, mereka berhasil menghasilkan 5.000 ton ikan nila per tahunnya. Bandingkan dengan negara besar kayak Indonesia, kita biasa menghasilkan 12.000 ton, jadi angkanya nggak terlalu jauh. Artinya Zimbabwe sangat punya potensi dalam bidang aquaculture-nya. Warga Zimbabwe suka banget sama ikan nila. Resep-resep andalan juga sering digunakan untuk memasak ikan ini. Nggak jauh dengan di Indonesia. Di sana juga ikan nila dimasak dengan bumbu rempah dan bumbu pedas. Selain itu banyak juga yang memasak ikan nila dengan cara diasap. Jadi dagingnya akan terasa sangat smoky dan gurih. Pemancing atau mereka yang nangkep ikan nila di sana biasanya memasak ikan secara utuh dengan cara dibakar biar berasa freshnya.
Buat penyedap dan biar dagingnya moist, mereka sering ngasih olesan bumbu, rempah kari, dan bubuk cabai. Sedap banget kan? Makanan Afrika masih 11-12 dengan Indonesia karena mayoritas menggunakan rempah sebagai bumbunya. Makanya salah satu produk mie instan terbesar di Indonesia yang sukses banget memasarkan produknya di Afrika. Mungkin karena lidah warga sana dan di sini sama setipe ya, yaitu makanan yang penuh rasa dan gurih. Kesimpulan, ikan nila dengan berbagai image-nya masih terus dan akan selalu menemani dinamika pergerakan dunia aquaculture baik di Indonesia maupun Zimbabwe. Masih akan ada berita tentang pelepasan ikan nila ke ekosistem lokal. Selama edukasi soal ikan ini dan resiko akibat pelepasannya tidak disebarkan kepada masyarakat awam. Tapi selama ikan nila dagingnya masih enak buat dimakan, maka manfaatkanlah. Kalau menurutmu bagaimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya. Dah.